Karena hidup bukan punya saya. Sama seperti saya overthinking berapa ya pajak para miliarder itu atau triliun. Ngapain saya mikirin hal yang bukan punya saya? Hidup pun bukan punya saya. Saya dikasih karunia untuk bisa hidup dan saya dikasih kelebihan dari kutip untuk bisa berpikir, menulis, membuat konten kreator dan segala macam. Just do my best. Selebihnya ya besok urusan besok. Saya nggak tahu besok seperti apa. Dan dengan itu jadi saya nggak pernah overthinking. Karena saya tahu Tuhan saya pasti baik. Dan kalau saya ngerjakan hari ini dengan baik, itu yang bisa saya lakukan kan. Perihal Tuhan saya kemudian marah atau enggak besok itu bukan urusan saya. Yang saya bisa lakukan adalah I do my best today. Saya hari ini datang, saya datang tepat waktu dan I appreciate your invitation. Ngomong di sini is the best that I can do today. Habis ini ngapain saya nggak tahu. Makan siang kita. Iya, ya maksudnya habis ini kalau misalkan saya sakit jantung atau apa itu kita nggak tahu maksudnya. Tapi iya sih, maksudnya itu contoh orang yang menurut aku sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan hidup ini gitu. Tapi bagi orang-orang yang masih awam banget, yang masih dihadapkan dengan overthinking terus, tidak ada uang di saldo rekeningnya gitu. Orang-orang di sekitar dia nggak support dia. Terus ke depan masih hampa sekali gitu. Aku harus bergantung pada siapa? Oke, aku bergantung pada Tuhanku, tapi aku juga bingung harus seperti apa. Makan siang nanti aja aku nggak tahu seperti apa. Orang-orang yang terus overthinking seperti itu, kalau ketemu dengan Mas Indra bisa bilang apa agar meyakini kepada mereka bahwa ya hidup ini bukan punya kita gitu. Nah, gini, kita harus bisa bedakan antara bagaimana cara kita ngelihat dunia yang berpasrah dan berserah dengan dunia yang penuh dengan kerja keras. Itu dua hal yang berbeda tuh. Kita sebagai manusia harus bekerja keras, Mas Bilal. Tapi tidak untuk meraih hari esok, Mas Bilal. Karena hari esok itu bukan punya kita. Hari esok itu ditentukan oleh Tuhan, menentukan kita seperti apa. Jodoh, takdir, maut itu bukan punya kita. Tugas kita bekerja keras. Jadi kalau kemudian ada orang kemudian, kita bergantung tangan saja nanti. No, bukan itu dimaksud. Oke. Even anak burung yang menunggu ibunya bawa makanan pun dia harus berkokok kan, cicit untuk ngasih tanda ke ibunya bahwa I'm hungry. Ada effort di situ. Walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Dia nunggu ibunya untuk datang dan ibunya dengar suara anaknya kelaparan dan ibunya nyari cacing dan ngasih makan. So, ada effort di situ. Jadi tidak kemudian kita berserah dan berpasrah, tapi maksudnya adalah masa depan, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol itu bukan punya kita. Saya mungkin harus sampaikan ini ya. Kelemahan kita adalah kita pengen, kelemahan manusia modern hari ini, kita pengen menguasai semuanya. Bahkan kita pengen menguasai hal-hal di masa mendatang. Yep. Karena linearitas tadi yang kita dewa-dewakan tadi, kita pengen sesuatu itu berjalan linear. Dan kita pengen meraihnya sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Nggak salah, tapi siap-siap saja ketika hal itu nggak terjadi. Dan ketika itu nggak terjadi, orang kemudian jadi depresi. Oh, tahun depan aku harus daftar sekolah, aku harus S2. Gagal, depresi. Tahun depan aku harus nikah misalkan, terus kemudian gagal dan depresi. Tapi kalau kemudian kita berserah gitu ya, kita bekerja keras saja. Misalkan teman-teman pengen S2, ya bekerja keras saya hari ini bisa belajar dapat TOEFL deh, besok IELTS lagi. Ternyata gagal, ya udah emang gagal. Saya bisa ngomongin karena bapak saya itu humble banget. Bapak saya itu pensiunan kopral, Mas Bilal. Bapak saya itu karena pensiunan kopral, saya kuliah S1, bapak saya yang biayain saya kuliah itu sambil jualan bakso, jualan es cendol di kota Singkawang selama 5 tahun. Di masa pensiun beliau. Dan saya tahu betul beliau tuh hidup dari 50.000 ke 50.000, 100.000 ke 100.000 per hari hanya untuk agar bisa makan aja. Agar uang pensiun tuh untuk ngirimin anaknya yang kuliah. Jadi saya tahu betul bagaimana bekerja keras itu. Tapi saya tahu betul bahwa bapak saya itu nggak tahu besok akan jadi apa, nggak tahu. Pernah misalkan satu hari hujan mulu dapat cuma 5.000 pernah. Pernah ketika dagangan baksonya kesenggol terus baksonya bertaburan di jalan. Itu juga pernah. Tapi yang saya pelajari dari bapak saya, beliau baru wafat tahun lalu. Dia bisa bekerja sebaik-baiknya hari itu. Dan itu yang beliau bisa lakukan sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang ayah. Dia nggak tahu apakah kemudian bisa memuliakan anaknya lagi di masa mendatang, dia nggak pernah tahu. Tapi yang bisa tahu adalah hari ini aku bisa berjualan cendol loh. Semoga dengan cendolku ini kita bisa makan. Dan itu saya pelajari. Dan dari situ saya belajar, oke, yang saya lakukan adalah, Dra, kau bekerja keras hari ini, 24 jam ini maksimal nih. Urusan besok, enggak, semoga saja nasib baik ada di kita. Tapi kalau ada nasib buruk, it's part of the process, kerja keras lagi. Tapi tidak kemudian buat kerja keras gitu, kemudian ini harus linear ya, kan rumuskan gitu kan. Kalau aku kerja keras, hasilnya harus linear, bagus. Siapa bilang? Nggak, kerja keras itu kayak kewajiban saya bilang tadi. Kerja keras itu kewajiban aja. Hasilnya gimana? Itu bukan urusan kita.